Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zaki Arafi Asyam, kelas Informatika 7, NIM 18112312. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi regresi guna memenuhi tugas ujian susulan mata kuliah data mining. Langsung saja ke dalam penjelasannya. Analisis regresi linier. Yang pertama, regresi. Regresi merupakan suatu alat ukur yang juga digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Istilah regresi yang berarti ramalan atau taksiran pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1877. Analisis regresi. Analisis regresi adalah studi tentang masalah hubungan beberapa variabel yang ditampilkan dalam persamaan matematika. Analisis regresi terbagi menjadi dua, yaitu regresi linier dan regresi non-linier. Selanjutnya, kriteria regresi linier. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh data dalam menggunakan analisis regresi linier, yaitu yang pertama data, yang kedua asumsi. Lalu regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Rumus analisis regresi linier sederhana, yaitu Y aksen sama dengan A plus BX. Dengan keterangan sebagai berikut. Y adalah subjek dalam variabel dependen yang diprediksi. A, harga Y ketika harga X sama dengan 0. Maksudnya adalah harga konstan, pasti. B adalah angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang berdasarkan pada perubahan variabel independen. Bila plus, arah garis naik. Dan bila minus, maka arah garis turun. X sama dengan subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Ini merupakan rumus 2 dan 3. Dapat dilihat harga B sama dengan R Y per X. Itu rumus 2, dan rumus 3-nya harga A sama dengan Y min BX. Jadi seperti ditukar-tukar saja. Di mana R sama dengan koefisien korelasi produk momen antara variabel X dengan variabel Y. Selanjutnya, SY merupakan simpangan baku variabel Y, dan SX merupakan simpangan baku variabel X. Terdapat kurva. Jika harga B merupakan fungsi dari koefisien korelasi, bila koefisien korelasi tinggi, maka harga B juga besar. Sebaliknya, bila koefisien korelasi rendah, maka harga B juga rendah, kecil. Selain itu, bila koefisien korelasi negatif, maka B-nya juga negatif. Dan sebaliknya juga sama. Selain itu, harga A dan B dapat dicari juga dengan rumus sebagai berikut. Uji koefisien regresi sederhana atau uji T. Uji ini digunakan untuk
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y. Signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi atau dapat digeneralisasikan. Rumusnya adalah sebagai berikut. T hitung sama dengan B per SB atau T hitung sama dengan R akar N-2 per akar 1 min R kuadrat. Dengan keterangan B adalah koefisien regresi, SB standar errornya, R koefisien korelasi sederhana, dan N jumlah data atau kasus. Langkah-langkah pengujian koefisien regresi sederhana adalah sebagai berikut. A. Menentukan hipotesis. H0 itu tidak ada pengaruh yang signifikan. Kalau HA ada pengaruh yang signifikan. Selanjutnya menentukan tingkat signifikansi. Biasanya menggunakan A itu 5% atau 0,05. Menentukan T hitung, yang pertama itu yang harus dilakukan, menentukan T tabelnya, lalu membandingkan T hitung dengan T tabel dengan kriteria. H0 diterima jika T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel. H0-nya ditolak jika T hitungnya lebih kecil daripada T tabel. H0 diterima jika min T hitung lebih kecil atau kurang dari T tabel. Dan H0 ditolak jika min T hitung lebih besar daripada T tabelnya. Selanjutnya, regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen, contohnya X1, X2, X3, dan seterusnya, dengan variabel dependen atau Y. Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti. Bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel independen atau kriterium, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Rumusnya adalah Y aksen sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2 ditambah seterusnya sesuai dengan variabelnya sampai Bn Xn sampai yang terakhir. Dengan keterangan Y aksen adalah variabel dependen atau nilai yang diprediksikan. X-nya merupakan variabel independen, A merupakan konstanta, nilai pasti, dan B adalah koefisien regresi, nilai peningkatan atau penurunan. Selanjutnya, analisis korelasi ganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Nilai R-nya berkisar antara 0 dan 1. Rumusnya adalah sebagai berikut. Rumus korelasi ganda dengan dua variabel independen. RY dikali X1, X2 sama dengan akar. Bisa kita lihat bersama-sama. Keterangannya adalah sebagai berikut. RY dikali X1, X2 merupakan korelasi variabel X1 dengan X2 terhadap Y. RY X1 korelasi sederhananya X1 dengan Y. Begitu juga dengan RYX2. Kalau RX1, X2 itu korelasi sederhana antara X1 dan X2. Selanjutnya, analisis determinasi R2. Analisis ini digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Rumusnya adalah sebagai berikut. Next, uji koefisien secara bersama-sama atau uji F. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, atau digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau enggak.
Langkah-langkah dalam pengujian koefisien regresi secara bersama-sama. Yang pertama, menurunkan hipotesis. Yang kedua, menentukan tingkat signifikasi. Selanjutnya, menentukan F hitung. Lalu menentukan F tabel. Yang terakhir, membandingkan F hitung dan F tabel dengan kriteria. Rumusnya adalah sebagai berikut. Lalu, uji koefisien regresi secara parsial atau uji T. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Rumus T hitung pada analisis regresi ini adalah sebagai berikut. Nanti kita lihat di akhir. Selanjutnya langkah-langkah pengujian. Langkah-langkah pengujian koefisien regresi parsial. Yang pertama, merumuskan hipotesisnya, lalu menentukan tingkat signifikasi, menentukan T hitung, menentukan F tabel, lalu yang terakhir membandingkan F hitung dan F tabel dengan kriteria. Sama seperti yang tadi. Rumusnya adalah sebagai berikut. T hitung sama dengan BI per SBI atau T hitung sama dengan R akar N min K min 1 per akar 1 min R kuadrat dengan keterangan BI adalah koefisien regresi variabel I. SBI merupakan standar error variabel I. R sama dengan koefisien korelasi parsial, K-nya adalah jumlah variabel independen dan N jumlah data atau kasus. Terima kasih. Sekian presentasi dan pengemukakan materi regresi yang singkat dari saya. Mohon maaf karena terdapat banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.